Halo guys, kembali lagi di channel Jalan Film. Gimana nih? Masih pakai wifi tetangga? Bayar 2000 per jam? Nah, di video kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita yang berjudul Demon King. Film ini ada 40 episode yang akan saya rangkum sampai selesai. Daripada kebanyakan dongeng, langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Leng Feng. Terlihat ia sedang dikejar-kejar para bandit yang ingin membunuhnya. Kemudian Leng Feng yang ketakutan berlari hingga sampai di hutan demi menyelamatkan dirinya. Para bandit itu terus mencari Leng Feng, hingga akhirnya Leng Feng pun yang bersembunyi di bawah pohon besar ketahuan. Mengetahui hal itu, para bandit tersebut langsung menyerang Leng Feng yang membuat ia pingsan. Tak cukup sampai di situ, para bandit berencana ingin membunuhnya. Namun hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja sebuah cahaya kuning keluar dari anak itu yang menyebabkan ledakan begitu besar. Ledakan itu membuat para bandit ketakutan. Mereka semua merasakan aura yang begitu sangat kuat. Ledakan tersebut juga sampai hewan liar dan pepohonan yang ada di hutan bergetar. Sampai seekor badak pun mengamuk dan menyerang para bandit yang membuat mereka semua lari meninggalkan Leng Feng. Sementara itu, Leng Feng yang sudah mengeluarkan kekuatannya terkapar lemas dan pingsan. Saat pagi hari tiba, terlihat kakek tua yang membawa kayu tak sengaja menemukan Leng Feng dengan keadaan tak sadarkan diri di tengah hutan. Kakek tua yang merasa kasihan pun langsung membawanya pergi menuju rumahnya. Singkat cerita, 10 tahun berlalu. Leng Feng yang sudah remaja, kini ia tinggal di sebuah kota Wuhu setelah ia diselamatkan oleh si kakek tua waktu itu. Namun nahas, si kakek tua yang membesarkan dia telah tiada. Di tempat ini, Leng Feng tiap hari selalu dibully oleh para pemuda yang ada di sana. Ia selalu mendapatkan hinaan dan cacian karena dirinya tidak mempunyai keahlian bela diri sama sekali. Beruntungnya si Leng Feng ini mempunyai saudara angkat yang bernama Soyu. Ia selalu melindunginya di saat ia dibully oleh orang-orang yang tidak memiliki sebuah peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lah, kok malah baca undang-undang? Soyu itu sendiri dikenal sebagai pemuda yang dihormati, serta mempunyai keahlian bela diri yang cukup kuat dibandingkan dengan pemuda yang lainnya. Contohnya Xiaoming, ia adalah suatu pemuda yang kesehariannya selalu menghina dan menyakiti Leng Feng. Dirinya tak akan pernah berhenti untuk mengganggu kehidupannya. Keesokan harinya, terlihat Leng Feng senang berada di rumah Soyu. Soyu yang merasa kasihan kemudian memberikan ilmu dasar bela diri melalui sebuah kultivasi dan mengajari Leng Feng. Walaupun ini hanya sebagian ilmu dan teknik dasar bela diri, setidaknya Leng Feng sudah sangat bahagia karena Soyu selalu ada di saat dia membutuhkan bantuan. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Yao Fei. Ia adalah gadis cantik seperti Lisa Blackpink. Wah, mantap kali. Selain cantik, ia juga wanita yang sangat perhatian terhadap Leng Feng. Saat itu, Yao Fei memasak makanan untuk sarapan Leng Feng. Setelah beberapa hari lalu, Leng Feng selalu pergi ke hutan sendirian untuk mencari kayu bakar. Sepertinya hatinya sangat terpukul semenjak kakek tua meninggalkannya. Lalu ia memutuskan untuk segera pulang karena cuaca saat itu sangatlah buruk. Tak lama saat di perjalanan, hujan pun turun. Leng Feng yang tidak mau pulang terlalu malam memilih jalan pintas untuk mempercepat waktu agar ia tidak pulang kemalaman. Leng Feng akhirnya memilih jalan tersebut, yang mana jalan yang ia pilih saat itu adalah sebuah hutan terlarang di kota Wuhu. Saat itu Leng Feng bergegas untuk pergi karena ia merasa ketakutan. Kemudian hal aneh terjadi, kalung yang ada di lehernya tiba-tiba saja hilang. Ia merasa khawatir karena kalung tersebut adalah peninggalan orang tuanya. Ketika Leng Feng mencari kalung itu, tiba-tiba ia terjatuh ke sebuah lubang. Beruntungnya ia masih bisa selamat. Saat Leng Feng sadar, ia tak sengaja melihat kalungnya yang sebelumnya hilang. Lalu Leng Feng melanjutkan perjalanannya. Namun ia tidak menemukan jalan keluar. Ia malah menuju ke sebuah tempat yang penuh dengan gumpalan es salju. Langkah demi langkah Leng Feng terus berjalan, hingga akhirnya ia menemukan sebuah peti mati es. Yang mana peti mati tersebut adalah wanita cantik yang sudah membeku. Saat Leng Feng mencoba menghampirinya, ia tak sengaja menyentuh es tersebut, sehingga tangannya tergores yang membuat mengeluarkan darah.
Tiba-tiba peti mati es itu hancur, sampai-sampai Leng Peng pun terpental jauh. Belum diketahui sosok wanita itu. Kemudian wanita itu langsung mengeluarkan benda tersebut yang mengarahkan kepada Leng Peng. Tak disangka liontin yang dimiliki Leng Peng tiba-tiba menyatu dengan sendirinya. Hal itu pun membuat Leng Peng merasakan kesakitan. Ternyata wanita tersebut telah memberikan kekuatan kepadanya, bahwa ia sangat berterima kasih telah menyelamatkan dirinya. Kemudian wanita itu memberikan energi yang membuat Leng Peng bertemu wujud yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Setelah ia tersadar, wanita itu sudah menghilang. Di sini ia baru menyadari bahwa setelah kejadian semalam tadi, kekuatan dan auranya telah meningkat. Lalu ia memutuskan untuk keluar dari sini. Dengan mudahnya ia bisa keluar dari gua tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah kejadian semalam, Leng Peng bergegas untuk mandi karena badannya terasa bau. Tak hanya mandi saja, Leng Peng yang sangat lapar kemudian menangkap ikan untuk sarapan pagi. Sesampainya di rumah, saat membakar ikan ia teringat Yofei, karena dirinya lah yang sangat baik kepadanya. Ia berniat memberikan ikan bakar tersebut. Lalu ia bergegas pergi ke rumah Yofei. Namun ia malah dihadang oleh Xiaoming dan teman-temannya. Melihat dirinya bukanlah yang dulu lagi, kemudian Leng Peng pun menunjukkan kekuatannya untuk menghindari serangan dari Xiaoming. Melihat kejadian itu, mereka semua pergi dan akan berlatih untuk mengalahkan si Leng Peng ini. Sementara itu, Leng Peng telah sampai di rumah Yofei. Ia berlangsung memberikan ikan bakar tersebut. Terlihat Yofei yang sangatlah senang dan berterima kasih. Cie, pacaran nih. Kemudian ia langsung pergi ke rumahnya untuk beristirahat dan tidur. Saat tertidur, Leng Peng mengalami mimpi buruk. Terlihat ia bermimpi menjadi sosok iblis yang sedang dikepung para anak buah Xiaoming. Tak lama kemudian ia dibangunkan oleh Soyu. Ia mengatakan bahwa hari ini akan membantu Leng Peng untuk mengambil air dan memotong kayu bersamanya. Sesampainya di sungai, Soyu mengajak Leng Peng berlomba siapa cepat yang mengambil air dan tidak tumpah. Sesampainya di rumah, Leng Peng yang sangat heran menanyakan, "Kenapa kamu lari begitu cepat sambil membawa air yang gak tumpah sedikit pun?" Lalu Soyu pun menjawab bahwa dirinya sudah terbiasa membawa air. Tak hanya itu, Leng Peng pun terus bertanya tentang keinginannya. Soyu pun mengatakan ia ingin menjadi peri di masa depan nanti. Lalu Soyu pun balik bertanya kepadanya. Leng Peng pun mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi manusia biasa saja. Tak lama kemudian, Soyu mengajarkan bela diri yang ia pelajari dari guru Liang Tao. Teknik tersebut yang dinamakan teknik Jidao. Tapi dengan satu syarat, Soyu menyuruh Leng Peng untuk tidak mengatakan tentang hal ini. Karena teknik bela diri ini hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa mempelajarinya. Di sini Soyu langsung mempraktekkan dengan gerakannya. Namun teknik bela diri ini sangat jarang orang yang dapat mampu menguasainya. Sudah lebih dari 1000 orang yang mempelajarinya, namun tak ada menguasai secara sempurna. Singkat cerita, malam pun tiba. Leng Peng mencoba berkultivasi seorang diri. Dirinya saat ini merasakan aura yang begitu kuat. Hal ini tentunya membuat dirinya merasa tak percaya dengan kekuatan yang telah ia miliki sekarang. Saat ini kekuatannya sudah melampaui batas normalnya. Leng Peng pun akhirnya menyadari kekuatan ini berasal dari wanita yang ia temui sebelumnya. Tak hanya itu, Leng Peng pun mendapatkan kekuatan yang keluar dari kepalanya. Makhluk tersebut yang dinamakan Bao Bao. Awalnya Leng Peng panik kebingungan setelah melihat sebuah benda yang mirip jeruk di kepalanya. Namun setelah beberapa menit berselang, Leng Peng akhirnya mengetahui bahwa Bao Bao telah ikut serta membantunya untuk menambahkan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Dengan bantuan Bao Bao, Leng Peng mampu melihat sesuatu yang sangat jauh. Selain itu, Bao Bao juga membutuhkan energi langit dan bumi.
agar kekuatannya terus bekerja. Itulah sebabnya kenapa sebelumnya Leng Peng mampu menyerap energi begitu banyak. Keesokan harinya, Xiaoming mendatangi tempat keberadaan Leng Peng, namun dihadang oleh Yao Fei. Kedatangan Xiaoming ke sini hanya untuk membalaskan dendamnya. Karena kejadian kemarin, Xiaoming sudah dipermalukan di hadapan anak buahnya. Melihat di luar ada yang tidak beres, kemudian Leng Peng memutuskan untuk keluar. Di sini, Leng Peng langsung menghampiri Xiaoming. Namun, Xiaoming tanpa basa-basi lagi langsung menyerangnya. Beruntungnya Leng Peng dengan mudah bisa menghindari serangan itu. Kemudian Leng Peng langsung membalasnya hanya dengan beberapa pukulan saja. Ya, kalah lagi deh. Karena dirinya merasa direndahkan, Xiaoming langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun tetap saja, Leng Peng dapat menahan serangan tersebut dan langsung membalas hanya dengan 1 kali pukulan saja. Tak lama kemudian, Suyu dan kakaknya Xiaoming datang menghampiri mereka. Dan teman-teman Xiaoming melaporkan atas kejadian ini ke kakaknya Xiaoming, bahwa Xiaoming telah dikalahkan oleh Leng Peng. Namun bukannya membela, kakak dari Xiaoming ini malah menyuruh meminta maaf kepada Leng Peng atas perbuatan yang ia lakukan. Setelah kejadian itu, Suyu mengajak Leng Peng untuk memotong kayu seperti biasa. Di sela-sela ia memotong kayu, Leng Peng menanyakan tentang esensi yang telah membentuk sebuah kolam. Lalu Suyu pun menjawab bahwa hal tersebut adalah sebuah pembangunan pondasi yang begitu kuat. Namun prosesnya tidaklah mudah, karena jika terjadi kegagalan, maka esensi yang telah dikumpulkan akan sia-sia. Di sisi lain, tepatnya di kota Wu, terlihat sekelompok orang yang menunggangi kuda datang ke tempat desa Wu. Kelompok itu bernama Blackwind, yang dipimpin oleh Josanki, dan dibantu oleh seorang master bela diri yang kekuatannya di atas rata-rata. Ia adalah Qian Qiu. Tujuan dari kelompok Blackwind ingin membantai semua orang-orang yang berada di desa Wu. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka telah sampai di desa Wu. Namun di sini sudah ada guru Liantao dan patriark menjaganya. Setelah mengetahui bahwa ada guru Liantao, Josanke pun menjelaskan tentang Liantao. Ia adalah seorang jenderal dari Kekaisaran Dayong 10 tahun yang lalu. Dan dia juga dijuluki Incomparable Iron Fist. Di sela-sela perbincangan itu, Qianku menyuruh anak buahnya meratakan semua prajurit yang ada di desa Wu. Dan terjadilah baku hantam yang sangat sengit. Di tempat lain jauh dari desa Wu, Leng Peng yang merasakan dengan aura kekuatannya mengetahui ada yang tidak beres di desa Wu. Saat itu Leng Peng telah meningkatkan jurus penglihatan miliknya, dan sekarang dia bisa melihat kejadian dari desa Wu. Benar saja, Leng Peng dan Soyu mendengar lonceng desa Wu. Ia langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Sementara itu, Liantao saat itu terkena serangan teknik pembeku oleh Qian Qiu. Perlahan-lahan tubuh Liantao membeku dan menjadi patung es. Tak hanya guru Tao, patriark dan prajurit yang lain pun membeku yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka semua diperlakukan sebagai budak, serta diancam akan dibunuhnya, kata Josanke. Sementara itu, Leng Peng dan Soyu pun telah sampai menyelinap di desa Wu. Saat itu juga Leng Peng yang melihat kejadian itu langsung emosi dan akan menghajarnya. Namun Suyu yang gak mau sembrono pun menenangkan Leng Peng terlebih dahulu dan menyusun rencana sambil menjelaskan tentang rencana yang akan dilakukannya. Saat itu Suyu mendapatkan ide untuk memancing orang-orang itu pergi dari sana. Saat Soyu memancing orang-orang itu, tugas Leng Peng hanya membawa pergi guru Liantao serta menyelamatkan orang-orang yang ada di desa Wu. Mengetahui ada seseorang dengan aura yang sangat kuat, Qianku menyuruh Josanke untuk membunuh Soyu. Dan saling baku hantam pun dimulai. Di sela-sela pertarungan mereka, Leng Peng bergegas membantu dan menyelamatkan para penduduk desa Wu. Mengetahui itu adalah Leng Peng, guru Liantao malah menganggap remeh kekuatan dari Leng Peng. Jangan anggap aku anak kecil, paman. Lihat nih, gue ratain.
Setelah meratakan mereka semua, Leng Peng langsung menyelamatkan Guru Liantao dari para penjahat itu. Setelah semua diselamatkan, Leng Peng mengatakan bahwa ia harus segera pergi menyelamatkan Soyu, karena Soyu sedang saling baku hantam bersama Josanke. 家伙是北仙派的魔修之人，肯定和少女。 Setelah pertarungan yang begitu sengit, pada akhirnya Josanke pun dikalahkan dengan mudah. Tapi tiba-tiba di belakang Qianku mencoba menghampiri Soyu dan mengajaknya baku hantam. Dengan angkuhnya, ia pun mengatakan bahwa orang-orang yang melihat dirinya seharusnya langsung ketakutan dan panik. Lo malah santai-santai aja. Dia juga terus tak berhenti mengoceh bahwa dia akan membunuh Soyu agar kekuatan 10.000 hantunya meningkat dengan cara menyerap kekuatannya. Namun di sini Soyu tidak takut sama sekali dengan Qianku dan langsung menghajarnya. 力会冻结心脉，多给我时间，我一定能战胜他的。 Saat Soyu terkena serangan itu, tiba-tiba muncul Leng Peng dari belakang dan langsung menghajarnya. Melihat Leng Peng telah menyelamatkan dirinya, Soyu pun teringat saat pertama kali ia bertemu dengannya, menceritakan 10 tahun yang lalu. Saat itu, Soyu selalu dijauhi oleh teman-temannya. Namun, hanya Leng Peng lah yang mau bermain dengannya. Oleh karena itu, Soyu pun bersumpah akan selalu melindungi Leng Peng saat dirinya terkena masalah. Melihat kedua anak itu sudah berada di depannya, Qianqiu kaget, sekaligus senang karena dia melihat dua orang yang memiliki akar spiritual. Qianqiu lalu berencana akan membunuh Leng Peng dan Soyu. Tak lama kemudian, Qianqiu mengeluarkan kekuatannya dengan teknik Beiming Head Beats. Qianqiu saat itu mencoba akan membunuh Leng Peng. Namun tiba-tiba keajaiban datang dari langit. Ia adalah seorang kakek tua yang bernama Gongsun Wuzi. Kedatangannya untuk menyelamatkan mereka berdua. Kakek Wuzi itu sendiri berasal dari sekte Pastel Sword. Mengetahui yang datang adalah kakek Wuzi, Qianqiu panik ketakutan. Jika dirinya melawan kakek Wuzi, sama saja ia bunuh diri, karena kekuatan Qianqiu masih jauh di atasnya. Kemudian Qianqiu memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Di sini kakek Wuzi menyembuhkan efek jurus dari Qianqiu berikan kepada mereka berdua, sembari memberitahu bahwa mereka adalah sang kultivator, dikarenakan mereka memiliki akar spiritual. Tak hanya itu saja, Wuzi pun menjelaskan tentang paksi Guxian yang selalu ingin membunuh seorang kultivator untuk diserap kekuatannya. Kemudian Soyu pun memohon agar penduduk desa Wu diselamatkan karena mereka semua sudah terluka akibat serangan Qianqiu. Soyu mengatakan bahwa Guru Tao dan yang lainnya pergi ke belakang gunung. Dengan kekuatan mata batinnya, kakek Wuzi merasakan keberadaan mereka. Kemudian kakek Wuzi pun pergi ke belakang gunung itu menggunakan pedang saktinya. Sesampainya di gunung, akhirnya mereka dapat menemukan Guru Tao dan yang lainnya. Di sini, Guru Tao sangat berterima kasih karena kakek Wuzi sudah menyelamatkan semua penduduk desa Wu. Kemudian kakek Wuzi meminta Leng Peng dan Soyu sebagai muridnya, agar kedua orang tersebut dapat berlatih di sana untuk menjadi seorang kultivator yang sangat kuat. Kakek Wuzi menyarankan Soyu berlatih di sektenya, sementara Leng Peng berlatih di suatu tempat yang bernama Laosan. Mereka berdua dilatih secara terpisah, dikarenakan bakat Soyu yang lebih tinggi dibandingkan Leng Peng. Singkat cerita, Soyu pun meminta izin pada keluarganya, bahwa dirinya akan berlatih bersama kakek Wuzi. Sementara itu, kakek Wuzi memberikan sebuah surat rekomendasi kepada Leng Peng untuk masuk Akademi Laosan dan berlatih di bawah bimbingan Tuan Kumu. Tak lama kemudian, Soyu pun pergi bersama kakek Wuzi menggunakan pedang terbangnya. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke Akademi Laosan, terlihat Leng Peng yang sedang dilatih oleh Guru Tao. Saat penduduk desa sedang membawa kayu, tak sengaja melihat Leng Peng sedang berlatih bersama Guru Tao. Di sini, Leng Peng mengatakan ke penduduk desa yang sedang lewat bahwa dirinya akan melindungi desa dari ancaman apapun. Kemudian Guru Tao meninggalkan Leng Peng sendirian. Di tempat ini, Leng Peng pun berlatih secara mandiri agar ia bisa meningkatkan esensinya.
Ia lebih memilih artefak Edition Diamond Mirror dibandingkan teknik Zidao, karena menurut dia jurus tersebut lebih cepat dari Zidao. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Qiankui yang masih merasa penasaran kembali ke desa Wu. Ia berpikir bahwa kakek Wuji tidak akan selamanya tinggal di desa Wu. Oleh karena itu, Qiankui berniat untuk menyerang kembali desa Wu sendirian. Di sisi lain, saat itu Leng Peng yang masih berada di desa Wu sedang bermeditasi untuk meningkatkan esensi yang ada di dalam tubuhnya. Terlihat ia sedang kerepotan saat akan menerobos Building Foundation. Tiba-tiba Ling Ye atau Bao muncul. Ia mengatakan bahwa dirinya akan membantu Leng Peng untuk menerobos tahap Building Foundation. 是自己慢慢修炼吧，总会突破瓶颈的。我突破了。 Berkat bantuan dari Ling Ye, akhirnya Leng Peng pun berhasil menerobos tahap Building Foundation. Melihat dirinya telah naik tingkat, Leng Peng pun berpikir bahwa dia harus mencari guru. Ia tidak akan terus-terusan belajar sendirian. Saat itu Leng Peng berencana akan lebih cepat berangkat ke Akademi Laosan untuk dilatih oleh Tuan Kumu. Tak lama kemudian, Qiankui pun sudah sampai di desa Wu. Di sini Leng Peng dapat merasakan aura Qiankui yang menghampirinya. Leng Peng berpikir kalau ia berhasil masuk lagi ke sini, desa Wu akan mendapatkan masalah. Dengan cepat, Leng Peng pun menghampiri Qiankui. Biar identitasnya tidak ketahuan, Leng Peng saat itu membawa sebuah jubah hitam untuk menyamarannya. Sementara itu, Qiankui yang akan mencoba menerobos dinding yang kakek Wuzu buat, tiba-tiba di belakang Leng Peng menyerangnya, dan terjadilah baku hantam yang sangat sengit. Yang pada akhirnya Leng Peng pun berhasil dikalahkan. Tapi tiba-tiba, ya, itu adalah sosok iblis yang ada pada tubuhnya. Dan pada akhirnya, Qiankui pun mengeluarkan jurus terakhir, yaitu menghilang. Ia berhasil melarikan diri dari serangan iblis itu menggunakan Sun Kaido. Salah. Menggunakan teleportasi. Sementara itu, iblis yang ada di tubuhnya pun masuk ke dalam tubuhnya Leng Peng. Setelah kejadian itu, Qiankui pun memutuskan untuk pergi dari desa Wu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu, Leng Peng berniat untuk pergi dari desa Wu menuju Akademi Laosan. Sebelum pergi, Leng Peng pun berpamitan kepada Guru Tao serta ke yang lainnya. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, saat itu Leng Peng telah sampai di kota Qinfeng. Ia bersama kuda peninggalan Joseon-ke memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah penginapan kecil. Di tempat ini memperlihatkan seorang wanita cantik sedang bersama gurunya. Ia adalah Jo Yun-san. Di sini Yun-san menanyakan kepada gurunya, kenapa dia tidak membawa Leng Peng bersamanya. Gurunya pun menjawab bahwa tujuan dia cuma mengantarkan Yun-san untuk kembali ke kota Liuqian dan lebih baik tidak membawa masalah tambahan. Saat itu Leng Peng memesan kamar untuk beristirahat. Namun setelah mendengar harganya nggak ramah di kantong, Leng Peng pun memilih untuk memesan kamar yang paling murah. Sambil menunggu kamarnya dipersiapkan, Leng Peng pun duduk dan memesan air putih saja, karena dirinya tidak punya uang yang cukup banyak. Mendengar hal itu, Yun-san malah mentertawakan, karena Leng Peng hanya memesan secangkir air putih dan membawa nimbal sendiri. Saat itu Yun-san menghampiri Leng Peng untuk membeli kudanya. Namun Leng Peng memilih untuk tidak menjualnya dengan harga berapapun. Mendengar hal itu, Yun-san malah menuduh Leng Peng telah mencuri kudanya yang membuat Leng Peng emosi. Di sini guru Yun-san meminta maaf atas perlakuan muridnya. 请小兄弟不要放在心上。个个都是好汉，没有一个会偷摸拐骗的。结果被武装之人全部斩杀，无一。师傅，你干嘛不让我说话？ Tak lama kemudian datang seorang kakek tua ke penginapan itu.
Ia mengatakan bahwa dirinya saat ini merasakan aura iblis yang ada di tempat ini dan berencana untuk menangkap iblis tersebut. 赶紧走，再不走我可要报官了啊！喂，好浓的妖气！ Untuk meyakini semua orang yang ada di sana, kakek tua itu langsung melemparkan sebuah kertas yang sudah dikasih mantra. Mendengar perkataan itu, Leng Peng yang berada di tempat ini merasa tersindir atas omongan yang kakek tua telah katakan. Kakek tua itu juga mengatakan ke semua orang untuk tidak khawatir, karena selama ada dia di sana, maka tidak akan ada yang berani berbuat jahat sama sekali. Dan sebagai imbalannya, sang pemilik penginapan harus memberi dia sebuah anggur atas perlindungan yang telah ia berikan kepada penginapan tersebut. Aduh, kayak bilang aja pengen minum gratis ya. Saat itu Yunsan yang masih tidak percaya menghampiri kakek tua dan mengatakan kenapa kakek tidak menangkap iblis itu saja dan menunjukkan kepadanya. Mendengar perkataan Yunsan, kakek tua itu langsung menjelaskan bahwa jika iblis tersebut menunjukkan dirinya, maka mereka akan ditelan oleh roh iblis. 妖魔乃是阴晦之物，但现身妖气外露，就算被老道也会被妖气入体，后多病多灾，可别怪老道。 Di sini guru Yunsan pun merasa aneh karena dirinya belum pernah melihat kakek tua itu. Padahal ia kenal dengan para master Tao Xime. Lan Feng yang merasa tersindir pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba kakek tua itu malah menghentikan Lan Feng. Kakek tua yang merasa curiga pun mengatakan bahwa di dalam tubuh Lan Feng terdapat aura iblis. Dan seiring berjalannya waktu, ditakutkan Lan Feng akan berubah menjadi iblis. Kakek tua itu juga mengatakan bahwa iblis ada yang baik dan ada yang jahat. Kebetulan saja roh iblis yang ada di tubuh Lan Feng telah menjadi roh iblis yang baik karena telah diubah oleh roh langit dan bumi. Dan memang benar, yang telah merubah roh jahat tersebut adalah wanita cantik yang waktu awal saya ceritakan. Setelah mendengar perkataan kakek tua itu, Lan Feng meminta nasihat kepadanya. Tapi kakek tua itu memberi satu syarat untuk memberinya uang terlebih dahulu, karena ia membutuhkan uangnya untuk bertahan hidup sehari-hari. Tanpa berpikir lagi, Lan Feng langsung memberikan seluruh uangnya untuk kakek tua tersebut. Kemudian, sang kakek pun menjelaskan tentang lembah Medit King, yang merupakan salah satu dari 4 akademi kultivasi terbaik. 乃是当今天下修仙门派中的4大，你总听过吧？我的无极宗齐名，其中妖王谷一向以一人为己任，天下第一圣兽，故自然是当仁不让。而姚建伟，江湖上想见他之，哪怕是皇宫贵族、修仙强者出手，更是难比登天呐。 Setelah menjelaskan tentang lebah Medit King, kakek pun memberikan sebuah jimat Gentian kepada Lan Feng dan menyuruh Lan Feng untuk pergi ke cabang lembah Medit King yang berada di kota Liuqian. 是我镇妖道长叫你去的。王谷主看在老道的面子上，这镇天神符你可得收好了。 Setelah menjelaskan, kakek tua itu pergi. Namun, ia sedikit khawatir dan memikirkan tentang nasib Lan Feng yang merupakan sebuah berkah atau malah kutukan. Setelah itu, Lan Feng masuk ke kamarnya. Terlihat Lan Feng yang sedang mengamati jimat Gentian tiba-tiba muncul Lingya yang sedih karena ia berpikir bahwa Lan Feng akan membuangnya. Namun di sini Lan Feng mengatakan bahwa ia tidak akan membuangnya. Ia hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya Lingya dan siapa sebenarnya jati diri dari Lan Feng. Sementara itu, diam-diam Yunsan mengambil kuda Lan Feng yang membuat Lan Feng panik kebingungan. Ia bergegas menanyakan kepada penjaga penginapan itu, dan benar saja kudanya telah dicuri oleh Yunsan. Kemudian penjaga itu memberikan sebuah surat yang Yunsan titipkan untuk Lan Feng. 小子，你的马，本姑娘在你的前昨天被那老头骗走了，一心你大可上路。女侠做好事，从不留名。小贼，别让我再遇到你！ Sementara itu, Yunsan yang sudah membawa kabur kuda Lan Feng pun ditanyakan oleh gurunya, bagaimana jika ayahmu tahu bahwa kamu telah mencuri kuda itu? Yunsan pun mengatakan bahwa dirinya tidak mencuri kuda, melainkan dia membelinya untuk kebaikan Lan Feng sendiri agar Lan Feng mempunyai uang. Di sisi lain, Lan Feng saat itu kebingungan karena dirinya sudah tidak mempunyai kuda untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Luqian. Mau tidak mau, Lan Feng pun melanjutkan perjalanan dengan melompat-lompat sambil berlatih untuk mengasah kekuatannya.
Sementara itu, Yunsan yang sedang menuju ke kota Luxian sedang dikejar oleh para bandit di tengah hutan. Para bandit itu terus mengejarnya karena Yunsan telah berani memasuki kekuasaannya. Tak lama kemudian, Leng Peng pun berhasil memasuki hutan ini. Di tempat ini, Leng Peng yang merasakan aura dari Yunsan langsung menghampirinya dan meminta kudanya dikembalikan. Merasa kuda itu telah dibelinya, Yunsan pun tak terima dan terjadi baku hantam yang kali ini tidaklah sengit. Setelah pertarungan mereka sama-sama kuat, Yunsan pun meminta untuk menghentikan pertarungan ini dan melanjutkan perjalanannya, bahwa dirinya saat ini sedang dikejar oleh para bandit. Saat itu Yunsan memberitahu Lan Feng untuk cepat pergi dari sini, sembari menjelaskan tentang sekelompok para bandit misterius. Ia adalah anggota sekte Chaos Demon. Setelah memberi penjelasan, Yunsan pun langsung pergi meninggalkan Lan Feng. Namun saat di perjalanan ia sudah dihadang oleh para bandit itu. Melihat dirinya tak bisa kabur, ia terpaksa bertarung melawan mereka semua, dan baku hantam pun terjadi lagi. Saat itu Yunsan berhasil dikalahkan. Para bandit itu berencana akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba di belakang sudah ada Leng Peng yang membantunya. Melihat jumlah yang tak sebanding, Lan Feng dan Yunsan pun memilih untuk kabur. Saat di perjalanan, tiba-tiba Yunsan terjatuh. Sepertinya ia telah terkena racun dari es serangan para bandit itu. Sementara itu, ketua dari para bandit masih mencari keberadaan mereka berdua dan menyuruh anak buahnya untuk berpencar. Kemudian Yunsan menanyakan apa yang akan Leng Peng lakukan terhadapnya. Leng Peng pun menjawab bahwa dia tidak akan menyerahkan Yunsan kepada mereka. Setelah Leng Peng membawa pergi ke tempat yang aman, tiba-tiba racun yang ada di dalam tubuhnya semakin buruk dan terus membeku. Di sisi lain, para bandit itu melaporkan atas pencarian mereka berdua yang sampai saat ini tidak bisa diketemukan karena jejak yang mereka cari tiba-tiba saja menghilang. Kembali lagi ke Yunsan, saat ini kondisinya semakin memburuk. Saat itu ia memakai esensinya untuk menahan racun yang terus menyebar ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Yunsan pun meminta Lan Feng untuk mengambil obat penawar racun itu yang berada di dadanya. Karena saat itu tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Wah, pegang gratis nih. Setelah mengobati Yunsan, tiba-tiba Lan Feng merasakan aura kedatangan para bandit itu. Mengetahui mereka mau menghampirinya, Lan Feng pun langsung membawa pergi dari tempat itu. Sesampainya di tempat yang aman, kemudian Lan Feng menanyakan di mana guru Yunsan saat ini. Mendengar hal itu, Yunsan pun menjelaskan bahwa jalan menuju kota Luxian telah diblokir oleh sekte Chaos Demon. Oleh karena itu, demi melindungi Yunsan, gurunya pun saat itu melawan master sihir dari sekte Chaos Demon. Yunsan juga mengatakan bahwa di kota Luxian terdapat artefak tertinggi yang bernama Armillary Celestial. Setelah menjelaskan tentang gurunya, Yunsan pun balik bertanya tentang asal-usul Akademi Lan Feng. Mengenai hal itu, Lan Feng pun menjawab bahwa dirinya sebenarnya tidak memiliki akademi, dan ia juga hanyalah penduduk desa biasa.
Saat mereka berdua saling bercerita, di sini Leng Peng merasakan aura para bandit itu yang terus-terusan mengejarnya. Mengetahui hal itu, mereka berdua bersembunyi di bawah pohon. Saat mereka bersembunyi, tiba-tiba datanglah ketua Chaos Demon. Ia adalah Moti. Di tempat ini, anak buah dari Chaos Demon pun mengatakan bahwa mereka sedang mengejar dua orang bocah dan salah satunya adalah murid dari Yu Zhankyu. Alasan mereka mengejar mereka berdua atas perintah tetua Yongming. Mendengar perkataan anak buahnya, kakek tua itu memerintahkan untuk kembali ke markas saja. Namun di sini anak buahnya enggan untuk pergi karena ini adalah perintah dari Yongming. Melihat anak buahnya terus ngeyel, kakek tua itu langsung mengeluarkan kekuatannya untuk memberi pelajaran karena mereka tidak patuh terhadapnya. Di tempat ini juga kakek tua mengatakan tentang tujuan sebenarnya dari sekte Chaos Demon, bahwa mereka ingin membangkitkan Raja Iblis dengan merebut Armillary Celestial. Mengetahui informasi tersebut, Yunsan pun mengatakan bahwa ia harus memberitahu gurunya tentang informasi yang mereka dapat dari kakek tua Moti. Setelah ia menjelaskan tentang artefak Armillary, Leng Peng pun bertanya tentang siapa sebenarnya Raja Iblis itu. Kemudian Yunsan pun menjelaskan tentang Raja Iblis. 恶魔器名聚而成，实力通天鼻祖。他一心毁灭天下地，引发了人族的抵抗，两者联手。可因为对方乃是万魔人类，损失惨重，却为成河。无数修以身殉道，化身封印，将魔。Mengenai kebangkitan Raja Iblis ancaman bagi dinasti Dayung serta para penduduk, Yunsan pun mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkan itu terjadi. Tak lama kemudian, Leng Feng pun mengajak Yunsan pergi ke kota Luxian karena jika telah sampai di kota, maka Yunsan dapat bertemu dengan gurunya. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka berdua bergegas untuk pergi ke kota Luxian. Namun hari ini sudah mulai gelap. Mereka pun beristirahat di dekat pohon dan dibantu oleh Lingnya untuk mengawasi daerah sekitar agar mengetahui kalau ada bahaya. 一切就都交给我了。 Tak lama kemudian mereka berdua telah sampai di kota Luxian. Terlihat pelindung kota Luxian belum hancur. Oleh karena itu, dipastikan bahwa kota Luxian masih baik-baik saja. Melihat mereka sudah ada di dekat kota Luxian, Leng Feng pun dan Yunsan bergegas pergi untuk memasuki kota Luxian. Tapi apesnya saat mereka akan masuk, Leng Feng melihat penjaga pintu gerbang tersebut. Ia adalah anggota dari sekte Chaos Demon. Melihat tak ada jalan lain, Yunsan pun mengatakan untuk menemukan gurunya terlebih dahulu, karena gurunya memiliki seni bela diri yang sangat hebat. 找到解决的办法。我们先退出去。 Di tempat ini, Leng Peng mempunyai rencana untuk menyalakan api di bukit tersebut agar guru Yunsan menemukan mereka berdua dengan melihat asap tebal yang akan Leng Peng buat. Tapi tiba-tiba Lingnya memberitahu bahwa di bukit ini ada orang yang mendekat di arah depan. Setelah melihat ke bawah, ternyata itu adalah orang-orang dari sekte Chaos Demon. Mengetahui hal itu, Leng Peng dan Yunsan pun mencoba untuk mengikuti mereka. Saat Leng Peng mengikuti mereka, terlihat orang-orang dari sekte Chaos Demon sedang menghadang para kultivator yang diperintahkan untuk pergi ke kota Luxian. Mengetahui hal itu, Yunsan pun menjelaskan tentang para kultivator tersebut, bahwa mereka berasal dari lembah Medicine King dan Pasel Sword. 只有玄清无极宗的弟子才有这等种宗的弟子。至于剩下两个身穿王骨的，太好了！ Yunsan yang melihat para kultivator itu bertarung, ia pun mengatakan bahwa kemungkinan di antara mereka ada master dari aliran kebenaran. Di sela-sela pertarungan, pemimpin dari Chaos Demon pun mengeluarkan jurus kabut asap ungunya. Terlihat jurus yang ia gunakan tak asing lagi bagi kita yang sebelumnya pernah bertarung melawan Suyu. Saat itu, para kultivator yang sudah terkena jurus asapnya panik kebingungan. Beruntungnya datanglah Leng Feng yang membantu mereka untuk menyelamatkannya. 没事吧？多谢少侠。是。 Melihat kekuatan Lin Feng yang begitu kuat, pemimpin sekte Chaos Demon kaget melihat kemampuan berpedang Lin Feng karena Lin Feng dapat mengimbanginya.
么一回事？我能以极快的速度反应过来，并进行反击。 Di sela-sela pertarungan mereka, tiba-tiba saja kekuatan spiritual dari aliran kebenaran telah mencapai batasnya. Oleh karena itu, mereka pun tidak bisa bertarung lagi menggunakan kekuatannya. Tak lama saat pertarungan berlangsung, Lan Peng mengatakan kepada mereka bahwa Gong Sung Wuji dan Guru Yunsan akan datang menyelamatkan mereka, serta menyuruhnya untuk tetap tenang dan jangan panik. 妖人必死无疑。 Mengetahui Gong Sung Wuji telah mendekat, pemimpin Chaos Demon pun ketakutan. Dikarenakan jika Gong Sung Wuji beneran datang, maka anggota akan dihabisi olehnya. Setelah itu, pemimpin dari Chaos Demon pun menyuruh anggotanya untuk menghabisi para kultivator dari aliran kebenaran. Melihat teman-teman yang diserang, Yunsan pun tak tinggal diam, langsung membantu untuk saling baku hantam. Di sini, Yunsan mengatakan bahwa gurunya sebentar lagi akan sampai. Mendengar hal itu, pemimpin dari Chaos Demon meminta untuk mundur. Tak selang beberapa lama, seorang anggota sekte Chaos Demon yang bernama Shimaji menanyakan, kenapa di saat pertarungan kita harus mundur? Diketahui bahwa bos dari sekte Chaos Demon adalah Qiankyu. Dia pun mengatakan bahwa ia mengenal Lan Feng. Kemungkinan besar Gong Sung Wuji pasti ada di dekatnya. Di sini Shimanji mengatakan bahwa ia dan pasukannya hanya perlu menyerang kembali. Maka dari itu, mereka pasti akan dapat membunuh beberapa dari kultivator aliran kebenaran. Namun berbeda dengan Qiankyu, ia mengatakan bahwa Gong Sung Wuji dan Yo Jonkyu dapat mempengaruhi rencana pemimpin mereka. Oleh karena itu, Qiankyu menegaskan agar jangan pernah mengungkapkan identitasnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Qiankyu, Shimanji pun menyuruh pasukannya untuk istirahat sejenak dan merencanakan tindakan lain. Sementara itu, kultivator asal Medicine King sedang mengobati orang-orang di sana yang terluka. Di sini, Lan Feng pun menjelaskan terkait Gong Sung Wuji. Ia mengatakan bahwa Gong Sung Wuji tidak benar-benar ada di sana. Ia hanya mengarang cerita agar orang-orang di sekte Chaos Demon dapat pergi dari sana. 这位云山女侠所说的只是我也不知道他现在何处。斗魔宗的妖人，否则我们这几个人 Tak lama kemudian mereka pun menjelaskan bahwa mereka semua menerima perintah rahasia dari sektenya masing-masing. Oleh karena itu mereka pun dikejar oleh anggota sekte Chaos Demon. Dia juga bilang bahwa mereka semua akan bertemu di ngarai Tianqian setelah mereka mengetahui tujuan sebenarnya dari sekte Chaos Demon. Di sini Lan Peng mengatakan bahwa dirinya mengetahui rencana dari sekte Chaos Demon. Mengetahui hal itu, Yunsan mengatakan bahwa rencana tersebut tidak boleh dibocorkan sebelum bertemu dengan gurunya. Namun di sini mereka sempat salah paham kepada Lan Feng karena Lan Feng tidak mau memberitahu rencana dari sekte Chaos Demon. 有什么不方便说的？难道是怕我？此事关系重大，在下不能冒这个险。虽然重大，但我们 既然林兄都这么说，你启程吧。 Setelah menjelaskan semuanya, akhirnya mereka pun bergegas pergi ke ngarai Tianqian. Saat di perjalanan, Yunsan dihampiri oleh para kultivator yang ada di sana dan saling bercerita. 去我们药王谷看看，我请你吃好吃的。你要是有兴趣，我可以把那一路上遇到的。那可真是太好了，快点说。那酒馆，那酒馆里，今日却一改常态，变得活泼幽默。哥哥，你懂得还真多呀。 Melihat Yunsan didekati para kultivator, sepertinya Lan Feng ilfil sekali karena Sunrui terus bercerita tentang dirinya. Sambil berjalan, Sunrui menceritakan tentang masa lalu dari guru Yunsan yang pernah mengalahkan 3 iblis besar sekaligus di masa lalu. 师傅年轻时候竟然这般威风吗？我的云山姑娘，你说笑了。这孙瑞花在云中雀。是啊， Tak lama kemudian, saat perjalanan berlangsung, Lu Hao pun menanyakan tentang asal-usul Akademi Lan Feng. Lan Feng pun menjawab bahwa dirinya tidak berasal dari akademi manapun. Mengetahui hal itu, Sunrui pun mengungkit kembali tentang tujuan dari sekte Chaos Demon, sehingga suasana di sana mulai memanas kembali. 中知晓了师叔叔伯们的藏身，可真是罪人了。被魔道妖人得知情报，设下埋伏。那非是在下不说，实是在下并无事。那阁下的意思是我这4大派 Melihat suasana yang memanas, Yunsan pun membela Lan Feng. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua tidak mungkin menjebak orang-orang yang ada di sana. 信林峰所说的话，而且魔道阴谋是我后假。云山姑娘，你虽那我赵云山是这么好骗的人吗？信林峰的为人，
Saat itu Yun Shen mengajak Lan Peng pergi dari sana. Namun Lan Peng menahannya. Ia menjelaskan bahwa informasi itu harus diberitahu kepada para senior kultivator tersebut. Scene pun berpindah di mana kita diperlihatkan lagi seorang wanita cantik yang awal saya ceritakan. Di sini terungkaplah bahwa dia adalah petinggi dari sekte Quest Demon yang pada akhirnya film pun berakhir, guys. Seperti apa kisah selanjutnya saya juga belum tahu ini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Saya Bang Wowo undur pamit. Wassalamualaikum.